Ini udah bener belum sih? Oh, udah. Oke, aman. Ah. Ini enak. Nah, oke. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. As you wish, hari ini aku mau ngonten tapi nggak sendirian, tapi bakalan bareng sama Bayu Pradana. Yeay! Hey. Guys, tepuk tangan guys, biar rame guys. Ayo tepuk tangan. Bisa kan Oke, diedit terima kasih. tepuk tangannya? Iya, ditambahin biar seru gitu ya, biar kelihatan studio gue tuh Iya, banyak orang iya. gitu. Aku kemarin udah bikin question box buat kalian yang isinya kalian mau nitip pertanyaan apa sih buat Bayu, dan banyak banget Bayu yang nanya, sumpah nggak bohong gue. Banyak banget yang nanya, kayak penasaran banget Deg-degan kok saya. bisa gitu, kok bisa sampai viral. Terus pokoknya pertanyaan tuh aneh-aneh banget, Ya. sampai pertanyaan lo bisa niruin suara hewan apa aja gitu. Pertanyaan pertama, gimana perasaan Bayu videonya viral? Perasaannya. Heeh. So I have to be honest. Jujur unexpected. Oh, wow. Unexpected. Oke. Kalau ditanya in a good way or bad way gitu. Ya benar-benar mixed feelings gitu. Karena kan memang udah jadi tanggung jawab kita kerja di televisi kan, dan Yes, untuk yes, harus bener. membawakan sesuatu yang proper, terus juga insightful, and everything have to be proper, right? Terus juga ya ketika itu tersebar dan bukan gimmick kan, mesti itu bukan disengaja gitu, karena Yes, exactly. it was an accident sekali lagi. Tiba-tiba tersebar dan semasif It itu, goes viral. ya semasif itu, deg-degannya ada, karena Deg-degannya juga wow, orang se-Indonesia, I mean palanya beda-beda gitu, Yes. akan interpretnya kayak gimana. Iya, iya, iya. Dan ya itu salah satu yang membuat deg-degan adalah tanggung jawab, rasa tanggung jawab pekerjaan sebagai jurnalis, bekerja di TV gitu. Tapi juga ada juga blessingnya gitu, jadi orang juga tahu pekerjaan kita, lebih aware sama pekerjaan kita. Dan True. ya tapi juga harus mengontrol mental health terutama, terus juga harus menghadapi semua dengan tenang supaya juga orang nggak misinterpret, dan kalaupun dia misinterpret kita bisa jelasin gitu loh apa yang terjadi, terus apa aja memang resiko, dan ini wajar nggak terjadi di news, karena wajar banget sebenarnya, namun Yes. lagi kena aja. Sebenarnya udah sering ya kan, hal-hal Oke. serupa, maksudnya Iya, iya, iya. kita untuk live itu kan gak gampang ya, dan banyak Bener banget banget. orang yang kita harus kerja sama, yang di lapangan, yang di kantor, Yes. studio, control room, semua. Ya itu kita harus satu-satu supaya tayang di rumah Anda pemirsa selama at least 1 menit, 2 menit, 3 menit, 5 Iya, menit, 9 bener. menit gitu kan. Ya semoga bisa diambil positifnya sih. Iya, benar-benar mixed feeling ya. Berarti emang ada lessonnya, tapi the other side ada blessingsnya juga gitu. Tapi banyak yang penasaran, Bay. Gimana sih sebenarnya ceritanya kok itu bisa kejadian? Mungkin kan banyak penasaran kan. Sebenarnya proses on airing itu seperti apa? Proses live report itu seperti apa sih? Kok bisa error kayak gini kejadian gitu? To be honest, kalau untuk aku juga sering banget, Bay. Tapi mungkin pas itu aku masih beruntung ya. Beruntung dalam artian enggak sampai sebocor itu gitu. Nah, kalau yang case lo ini kayak gimana biar orang-orang tuh ngerti sebenarnya kayak gini loh di balik layar tuh gitu. Memang mengapa masif, karena kata-kata tadi sebocor itu gitu. Sebenarnya juga kebocoran itu seringlah terjadi gitu kan, sama pekerjaan kita as a TV journalist, right? Tapi juga ya kemarin emang bocornya lumayan banyak, dan ya akhirnya sebesar itu gitu. Gimana bisa terjadi? Sebenarnya kalau dijelasin rumit, karena mungkin kalau dijelasin mungkin juga belum tentu bisa paham, tapi memang ini technical problem. Dari awalnya adalah masalah sinyal. Masalah sinyal, ternyata yang memang awalnya memang di aware supaya sinyal di lokasi tersebut memang agak sulit Ragunan, ya. right? Ya. Iya. Memang agak sulit untuk kita live, kita harus mencari lokasi supaya bisa live gitu. Iya, iya benar. Tapi yang memang awalnya dipikir gangguan ke alat live, ternyata malah ke telepon seluler pribadi. I see. Gak ada telepon masuk. Oke, tapi guys, for your information juga, aku beberapa kali live di Ragunan, dan sinyalnya itu selalu nggak working well, dan turn out itu jadinya gue live on tape.
tapping. Baru kita harus cari spot untuk yes, dikirim. bener, karena beberapa kali kita coba buat live ternyata sinyalnya hilang, ternyata terkendala ini tuh segala macam kayak oke, daripada kita terlalu beresiko, yaudah live on tap aja yang maksudnya direkam untuk ditayangin nanti di liputan siang gitu. Dan kalau kemarin gue paham banget jadinya kalau kemarin tuh memang sebenarnya kita udah koordinasi juga sama kameramen kayak aman gak sinyalnya gitu, dan kebetulan emang aman di situ. Cuman ya nggak expect kalau di telepon pribadi ternyata masalahnya ya udah ada gangguan dari sinyal, artinya komunikasi semua terganggu ke kantor gitu, karena juga nggak ada telepon masuk gitu. Sementara plan untuk live-nya lumayan banyak gitu, termasuk kita harus bawa experience Ragunan dan lain-lain lah gitu. Dan juga memang ada lagi kesalahan dari masalah waktu sehingga countdown-nya juga jadinya ngaco ke kitanya gitu. Ya pokoknya segitu complicated-nya, karena juga kan kita tadi again kerjasama dengan banyak orang gitu loh, dan itulah di balik layar berita gitu kan. Dan ya begitulah, dan emang diminta untuk membawa experience karena itu lebaran hari ketiga. We know kayak kita nggak boleh kemana-mana, karena juga masih di tengah pandemi, masyarakat nggak boleh untuk pulang kampung dan lain-lain gitu kan. Jadi kita pengen kasih tahu nih liburan, terutama di Jakarta, seperti apa informasinya. Salah satunya kita harus bawa experience, and that's our job to bring the experience to your home, right? Jadi karena juga experience untuk ngasih makan nggak bisa, karena nggak boleh selama pandemi kita nggak boleh ngasih makan ke hewan. Foto sama hewan nggak bisa. Nggak boleh, So I tried as close as I can to be with the animal. Jadi kebetulan waktu itu kandang yang menurut gua possible adalah kandang lutung, karena kandangnya separuh kaca gitu. Namun lutungnya pergi, dia agak stage fright kayaknya. That's why you called him kan, kayak coba Bay boleh di. Jadi waktu itu memang kan masih ada waktu, so I called him. Ini juga most requested loh, kayak Mas lagi dong gitu. Coba Bay. Apa bedanya sih? tapi Bay, lo percaya nggak, ada yang pertanyaan netizen lainnya adalah Mas Bayu bisa meragain suara hewan apa lagi selain lutung? Banyak sih, kecuali semut agak susah ya. Eksklusif Bayu ngulangin bubu. Bubu ya. Oke, itu jadi ini cerita di balik layar yang ya Bay ya mungkin nggak semua orang tahu gitu. Kak Bayu followers naik berapa abis viral? Seneng nggak udah bisa swipe up? Banyak banget sih yang nanya kayak gini. Seneng nggak? Terus gimana perasaannya? Seneng nggak? Yes. Udah blue badge. Udah centang biru. Kayak I was like, oh my god, aku DM-an sama centang biru guys gitu. Padahal ibu sini juga centang biru. Mohon maaf. Gimana Bay? Followers lo naik berapa sih Bay emangnya? Kalau dari berapa agak kurang ngitungin juga. Cuman awal itu memang dulu tuh 2.300 aja. 2.300. Apal ya Bapak ini ya. Apal. Saya kebetulan memantau ya perkembangan netizen di Instagram. Kemarin akhir-akhir 13,4. Wow. Ya, itu signifikan sekali, Bay. Ya lumayan. Signifikan. 10K. Kalau dibilang senang atau enggak, senangnya jadi orang jadi instead of myself gitu. Orang lebih aware sama pekerjaan ini gitu. Selama ini ngerasa kayak pekerjaan kita tuh, tau gak sih, in between gitu gak sih? Pentingnya penting. Cuman resikonya sangat besar, tapi juga orang juga ya udahlah gitu kan. Tapi ya senangnya, bahkan ada yang bilang, wah gara-gara Mas Bayu saya jadi suka nonton berita. Oh really? Gitu. Jadi kayak ya menggunakan platform ini untuk educate mereka sih. Ya apa pekerjaan ini. Berarti tanggung jawab lo nanti akan lebih gede ya Bay, karena orang-orang mulai aware sama lo. Ini adalah mengapa mixed feeling, karena dengan artinya dengan followers banyak, tanggung jawabnya harus lebih gimana cara lo educate followers lo gitu. Lo notice gak sih kalau ada akun Instagram namanya Bayu Pradana Squad nge-follow gue, of course gue follow back lah, gue kan squad lo banget nih. Oh iya kah? Ada? Sampai ada, lo gak lihat? Lo harus lihat sumpah Bayu, ntar ada muncul ya, cling Bayu Pradana _squad. Gue gak tahu miminnya siapa, gue curiga lo sendiri, tapi kan gak mungkin deh, Bayu tuh sibuk banget guys. Kalau miminnya gue namanya adalah Bebe Fever. Atau Prada Nation, langsung request gitu. Enggak? Atau Universe. Bayu Pradana Squad, sumpah, berarti itu orang mulai cinta sama lo, Bay, karena kalau gue scroll komen sebenarnya malah justru orang-orangnya itu mendukung lo, karena mereka merasa terhibur dengan existence lo gitu. Iya, karena juga ini kan kejadian yang apa ya,
sulit diduga ya. Jadi memang ya udahlah dihadapin pelan-pelan, dan ketika melihat komen netizen juga mostly support ya, alhamdulillah ya. Ya I try to appreciate them sebisa gua sih. Jadi sampai ada yang komen, gabut bang dibalesin gitu. Bukan gitu bang. Gue mencoba apresiasi, tolong. Bang. Iya, tolong. Ada aja ya yang komentar ya, Bay. Oh my god. Ya, that's netizen. Oke. Bayu udah ditawarin kerja di Ragunan belum? Ini kenapa masuk sih? Tapi ada yang kayak gitu, Bayu udah ditawarin kerja di Ragunan belum gitu katanya, Bay. Aduh. Mungkin jadi lutung whisperer. Oh gitu. Bisa ya, kan bener. Boleh Ragunan. Yuk jadikan saya icon lutung whisperer atau primate whisperer gitu. Bisa banget ya, karena lo kayaknya bisa bahasanya kayak udah ikrip banget nggak sih sama lutungnya, Kak? Tapi lo nggak kapok kan, Bay, jadi reporter, Bay? Oh tentu enggak. Enggak lah ya. Enggak lah gitu. FYI tadi lewatin Ragunan cuman kayak oke. Langsung ngeliatin ke papan depan kita ada foto gua nggak? Oh gitu, my god. Takutnya kan. Karena lo kan berjasa banget nih. Oh berjasa. Ya takutnya kan jadi icon lutung. Oh iya. Dan hewan-hewan endemik Indonesia gitu kan. Bener. Tapi mungkin Ragunan makin ramai kali ya, Bay, habis eksiden ini mungkin ya, Bay. Hopefully, tapi tolong dijaga tetap ya itunya 3M-nya 3B gitu deh. 3M. Biar dong 3M. Tolong dijaga prokesnya teman-teman. Prokesnya teman-teman kemanapun ya. Tapi ternyata banyak banget yang penasaran, Bay. Kenapa lo pilih jadi jurnalis? Ini kayak kalau kita flashback nih, Bay. Dari awal pertama lo tuh kayak communication student nggak sih? Karena ada yang nanya juga apakah awalnya broadcasting atau gimana kok, terus kenapa end the end kan lo kan pernah upnon juga nih. Terus kenapa lo end up jadi journalist gitu? End up jadi jurnalis. Sebenarnya dulu disuruh jadi polisi. Oh, sumpah? Iya, nerusin bokap soalnya. Cuman kayak enggak deh gitu. Dulu kayak misalnya ngeliat bokap juga waktu kecil kan sering ditinggal bokap piket, nggak pulang, ngawal ke berbagai tempat gitu. Jadi ngerasa kayak kayaknya enggak deh gitu kan. Udah capek duluan kalau denger. Jadi dulu tuh sebenarnya pengennya jadi pilot. Kayak ya nggak tahu sih. Ternyata suka aja sama aviation gitu kan. Sampai sekarang? Udah enggak sih. Not really, Cuman sekarang jadinya kalau liputan ke bandara senang sendiri. Oh, I see. Oke. Nah, akhirnya nyeletuk nih bokap nyokap nonton TV. Ya kalau nggak mau jadi polisi, ya udah jadi presenter aja katanya gitu. Oke. Soalnya mereka ngeliatnya gampang. Yang nggak tahu banyak banget kan hal jadi jurnalis juga banyak banget resiko yang kita hadapin, tantangannya, challenge-nya banyak banget. Ya udah, akhirnya dulu tuh percaya nggak gue stage fright. Gue kuliah itu stage fright awal. Oh iya? Akhirnya, iya gue stage fright. Presentasinya tangan gue bisa gemeter. Gue lempar-lemparan. Ya udah akhirnya, tapi nggak ngerti kenapa Tuhan tuh ngebukain jalan gitu. Jadi tuh gini guys, curhat dikit ya Pak ya? Nggak apa-apa, silakan roll terus nih. Ya. Jadi gue tuh dulu suka bercanda di kelas kalau lagi nggak ada dosen. Tapi kadang-kadang mic buat dosen itu ada di kelas gitu. Gue nyalain mic-nya, gue setel lagu Kenny G. Oh baik, Kenny G. Gue pura-pura jadi MC wedding. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak, gitu-gitu. Sumpah, cuman gak bisa nge-MC waktu itu. Nah ternyata temen gue ngedengar. Terus akhirnya ditawarin, Bay mau gak jadi MC wisuda? Katanya. Pertanyaan gue cuman, emang gue bisa? Karena dulu gue takut banget ngomong depan umum, terus tiba-tiba gue blank gak tau mau ngomong. Lo pemalu? Pemalu, takut salah, takut ya. Inilah kan gue juga suka sharing gitu ya. Salah satunya adalah kebanyakan takut, jadi nggak berani ngomong. Akhirnya ada latihannya kok gitu. Jadi ya udah mulai dari situ latihan, terus kok ketagihan akhirnya. Maksudnya, oh iya, nggak tahu ngerasa Tuhan ngebukain aja. Dan along the way ke MC wisuda itu temen gue minta MC-in adanya ulang tahun gitu. Ya which is lebih susah ternyata. MC wisuda tinggal baca ngatur intonasi aja. Nge-MC ulang tahun, I have to be a friend for the audience, harus so asik gitu, terus juga semuanya harus mikir sendiri kata-katanya gitu, jadi ketagihan gitu loh. Dan terus gue bilang, kok gue ketagihan ya ya udah akhirnya long story short, ikut les MC presenting, terus juga lo sempet ada kayak gitu. Cuman 1 bulan gitu cepet. Udah gitu juga akhirnya join Abang None. Abang None juga ngajarin question and answer kan, public speaking diasah di situ. Iya, betul. Ya udah, memang
memang juga dari Abang None juga dulu ngelihatnya kayak oh ya ada network di sini gitu untuk mewujudkan impian bokap nyokap gitu kan. Tapi ya udah akhirnya memang jalan yang dibukakan. Iya. Satu persatu jalan Iya, kayak kebuka gitu ya, Bay ya. kan? Kayak Oke. akhirnya udah jadi jurnalis dan dari 2017 sebenarnya banyak banget sih liputan yang di handle. 2017 berarti 2021. sekarang udah jalan 4 tahun ya, Bay. Oh, wow. Sekarang lo pegang apa aja sih, Bay? Program, segmen? Segmen sih ada. Segmen apa? Segmen namanya Vloganza. Itu lebih bahas sekarang isu. Yang sering lo upload di IGTV, Iya. IGTV Bayu guys, coba dicek. Coba Iya. dicek ya. Vloganza. Keren sih, ya gue pernah lihat sih. Ya, itu lebih ke bawa data-data juga, kita ada grafik segala macam, tapi juga biasanya ada namanya Vloganza jalan-jalan. Oh, itu lebih ke traveling? Traveling. Cuman memang kemarin juga ada puasa dan juga lebaran kan. Oke. Jadi emang sementara di stop yang traveling. Terus dulu juga sempat julid, jurnalis penyelidik. Yes, julid. Nah, itu adalah sebenarnya jurnalis penyelidik emang kayak sisi lain gua sebagai jurnalis gitu loh. Yang lo harus julid. tadinya anaknya kaku banget, politis banget, yang news banget, tiba-tiba lo harus kayak agak kendor gitu di julid. Menanggapi semua itu dengan julid. Dan kita kan gak setiap hari mau julid ya. Iya. Maksudnya kadang kita harus mikir lagi gitu loh. Gitu. Jadi emang the thing is nggak cuman liputan kerusuhan aja, nggak cuman liputan bencana aja yang punya challenge, tapi itu bener-bener perintilan-perintilan feature juga punya challenge-nya. Liputan makan susah kan? Yes, bener banget, Bay. Orang ngeliatnya makan enak ya. Yummy banget, iya, makan terus. Aduh, ini sebenarnya off the record, tapi sebenarnya nggak se-enjoy yang kalian bayangkan sih ya. You have to look good in the camera. That's it, tapi juga harus tempting ke pemirsa gitu. Iya, and the food harus kayak look so delicious, so yummy. Terus the way we eat kayak harus kayak bikin ngiler pemirsa, which is tuh nggak gampang. Pertanyaan selanjutnya dari netizen, Bay. Penasaran mereka. Apa sih liputan lo yang paling menantang dan gak terlupakan, Bay? Kan lo udah 4 tahun. Menantang dan tak pernah terlupakan. Mungkin karena lo sering banget, ngerti gak sih? Dia tuh sering banget liputan bencana, ngerti gak? Tiba-tiba kayak gue ngeliat story-nya, Bayu kemana lagi sih? Terus kayak ada bencana, gue udah emansipasi Bayu. Gue kayak udah langsung kebayang kayak gitu, ngerti gak sih? Jadi gini. Jadi apa yang dari sekian banyak itu? Ada di grup teman-teman jurnalis antar TV gitu waktu itu. Bencana apa ya? Banten kalau nggak salah waktu itu. Oh, oke. Tsunami Banten ya? Iya. Nah, itu mereka tuh bilang gini, kayaknya lo berangkat, Bay, gitu. Jadi waktu itu memang setelah bencana Palu tuh sedikit ada bencana tuh pasti langsung teman-teman langsung kayak berangkat kan lo? Iya. Lo berangkat kan? Iya, gitu, oke. Ya mohon maaf, Karena nggak setiap bencana saya juga gitu. Cuman kalau ditanya apa yang paling menantang dan paling menegangkan dan tak terlupakan, bencana Palu sih. Kenapa, Bay? Palu itu banyak banget bencananya. Gempa bumi hebat. Yes. Tsunami, betul. Likuifaksi. Jadi kayak banyak banget. Jadi waktu itu lagi libur, nggak mantau grup, sekalian mantau ternyata ada gempa di Palu. Nah, pas dipantau-pantau ternyata ada tsunami juga segala macam. Dan mantau grup lagi. Besoknya ternyata disuruh ke BNPB. Oke, itu tapi posisi lo udah masuk ya? Masuk besok paginya. Masuk, oke. Jadi kayak ya udah confident untuk ke BNPB. Persiapannya pun persiapan untuk land di BNPB di Jakarta. Ternyata besok subuhnya, besok subuh datang ke kantor, besok pagi sorry, nggak subuh. Besok paginya ditelepon, diminta ke Palu. Ya mohon maaf, nggak bawa baju, nggak bawa persiapan apapun. Yes. Itu harus gantiin temen yang harusnya dia masuk subuh waktu itu. Ada Ajeng cewek, maka cewek kan kalau dikirim ke bencana agak ya entar-entaran aja gitu. Iya. Ini H+1 jadi harus berangkat. Ditelepon kayak, Bay di mana gitu, ke Palu ya. Cuman bisa, sumpah kak sumpah demi apa gue gak bawa baju loh, sumpah. Gitu doang, berkali-kali kayak terbangnya dulu gitu. Terbang aja dulu. Yang penting badan lo terbang. Betul, yang penting aku ada di sana. Oke. Gue masih agak mikir nih, berarti baju-baju lo nanti disusulin atau gimana? Nanti katanya mereka pikir kan juga ya logistik dan segala macam bisa menyesuaikan gitu kan. Cuman minimarket aja nggak ada di sana kan. Ya udah, akhirnya terbang dengan membawa mental dan doa aja waktu itu. Cuman memang aku juga bilang sih ke korlip yang geser, gue bilang, Kak makasih udah geser gue ke sana gitu. Oh, kenapa?
karena banyak banget pelajaran, dari pelajaran spiritual, terus juga kalau teman-teman kayak waktu itu tanggapannya adalah kenapa sih nggak nolak aja gitu ya. Satu, ya gue cowok, dua, gue jurnalis gitu. Iya, that's your job gitu Waktu ya. itu adalah yang gue pikirin adalah this is the job I choose. Ya ini adalah pekerjaan gue, part of my job gitu. So ya kita name it, siapa, Mbak Najwa Shihab pernah ke Aceh. Yes. Terus juga Bang Rory Asyari juga di Aceh, Bang Tommy Cokro juga waktu nyari Sukhoi gitu kan. Ya nama-nama besar juga pernah mengalami hal seperti itu. So gue pikir ya part of my job, ada experience depan mata gitu. Dan memang akhirnya berguna sih buat kerjaan gitu loh. Iya. Karena beda energinya gitu. Apa yang lo pelajari dari sana, Bay? Maksudnya apa yang lo rasain ketika lo liputan bencana? Jujur kalau buat gue tuh sering banget nggak kuat liputan bencana karena gue semelo itu ketika gue ngeliat kayak ada korban. Iya betul, gue bisa detik itu juga nangis gitu. Kadang nggak profesionalnya di situ karena gue terlalu lemah ya dalam hal kayak gitu. Nah kalau lo, Bay, gimana? Kalau gue lebih ke apa ya, gue tuh necrophobic loh awalnya. Jadi jurnalis gue stres banget, gue takut mayat gitu. Jadi setiap ada liputan mayat-mayat itu gue kayak gimana nih gitu. Sementara di Palu kayak gitu, Bay, lo bisa? Ya. Akhirnya gini sih, yang pelajaran jadi jurnalis adalah ketika kita liputan kayak gitu-gitu, satu, akan ada teman-teman TV lain. Iya, betul. Kedua, nanti rasa kemanusiaan kita akan tumbuh lebih besar daripada rasa takut. Jadi emang lebih kayak ya empati gitu. Kita harus empati di sini gitu. Ya, pelajarannya adalah bagaimana kita bisa bermanfaat buat orang di sana. Sementara kita juga punya hidup pribadi yang harus dilengkapi, makan, mandi gitu kan. Dan nggak bisa ngerepotin masyarakat di sana karena banyak korban kan. Jadi ya di situ belajar untuk menempatkan diri, belajar untuk lebih bersabar, dan juga akhirnya pas pulang ke rumah juga belajar melihat nilai dari segala hal gitu loh, lebih menghargai segala hal. Karena di sana waktu itu air susah kan, air susah, air susah, air minum susah, dan di sana panas banget, hampir tiap hari dehidrasi. Jadi kayak air dingin sangat berharga waktu itu. Iya. Dan gini, satu hal yang bikin gua akhirnya bertahan for 7 days di sana adalah 7 days. Untuk 4 hari nggak mandi, 3 hari harus maintain nggak ke toilet. 4 hari nggak mandi tapi lo setiap hari masuk TV untuk live report. Iya, ya udah kayak waktu kayak ya dalam hati kayak pemirsa mohon maaf ya. Kalau nonton mohon maaf ya, yang penting baunya nggak sampai sana kok gitu. Nggak nyampe kan, untungnya teknologi sekarang nggak secanggih gitu. Nggak masuk nembus layar gitu kan, Bay. Apa? Ada juga nih kemarin nanya nih netizen, nggak mungkin 3 hari nggak ke toilet gitu. Jadi waktu itu memang dari pertama nyampe Palu, yang gue lakukan dan adalah memaintain apa yang masuk ke perut gue. Gue merasa punya tanggung jawab untuk bekerja secara profesional tanpa harus memberatkan diri gue gitu. Jadi kayak ditawarin makan, ya makan secukupnya. Gitu. Makan secukupnya aja, bukan untuk kayak harus sampai kenyang banget. Gitu, yang penting kayak ya udah makan buat energi. Terus juga tidur nggak pernah nyenyak 5 hari karena dibangunin gempa sama hujan, pasti kita harus nyampetin alat. Alat ke dalam, gempa keluar lagi, hujan lagi gitu. Nggak pernah nyenyak. Tapi gini, yang bikin bertahan adalah di hari pertama ada bapak-bapak nyari anaknya yang jadi korban. Pokoknya dia bilang gini, kalau kita lihat mas kayak gini apa bedanya, kita semua bisa ketemu aja kalau ada waktunya. Bahkan ada yang lagi di tempat tidur gitu kan. Ya kalau kayak gini caranya apa bedanya gitu, apa bedanya kita yang bergerak dan yang berdiam, katanya lebih baik kita bergerak karena lebih bernilai. Jadi itu hari pertama kayak dapat tamparan plak gitu ya, bergerak untuk orang lain. Jadi ya udah survive lah 7 hari. Keren banget, Bay. Berarti lo 4 tahun nih pengalaman lo udah banyak banget ya, Bay ya? Lumayan sih, kayak dibukain kesempatan juga TV juga sih. Banyak banget, itulah privilege-nya adalah banyak banget kesempatan. Dan kalau gue liatin sebagai challenge sih, dan ketika ada hal baru, bahkan untuk live infotainment tiba-tiba dibutuhkan gitu, I'll do it. Sumpah. I'll do it. Wow, gue baru tahu ini. Happily gitu loh. Karena menurut gue adalah challenge. Karena gini, teman-teman, ketika kita live report, kita punya data gitu. Kita nggak cuma baca data, kita nggak cuma nyampein data, tapi kita juga harus sampein energinya. Gitu. Nah mungkin kalau kita live lagi on cam makanan, ya pemirsa
makanan yang kita makan saat ini kan nggak mungkin kayak Yap, gitu. yap. Harus excited. Harus, apalagi lo keren banget selalu bergimmick gitu kan, Bay. Bayu, sumpah Bayu, lo kalau guys lo kalau lihat Bayu pasti ada aja gitu actionnya. Kayak yang kemarin dia viral itu kan karena lo mau gimmick. beraksi, yes. Karena gimmick, dan gue sangat mengapresiasi itu loh, Bay. Karena di saat mungkin ada reporter yang live report, ya udah berdiri aja and that's all, yang penting kelar kerjaan dia gitu. Tapi ada some people kayak lo yang memilih untuk gue mau gimmick karena at some points penonton itu lebih suka kayak ini reporternya mau ngapain ya, mereka akan stay di TV gitu karena penasaran what's next sih gitu. And that's actually helps me a lot sih sebenarnya. Kayak untuk refresh, kayak kalau stiker ya mau ngomong apa lagi ya gitu kan. Cuman kita bisa cuma sejam dan diam untuk mikir sejenak, Yes, sekian yes. second. Tapi kalau misalkan kita moving atau kita bergerak kayak, Yes. oh ya tadi mau ngomong ini ya. Jadi sebenarnya Betul. menolong. Iya. Tapi yang paling lo nikmatin yang mana, Bay? Yang paling kayak liputannya gue banget nih gitu. Karena kan lo banyak banget nih, infotainment iya, ricu iya, bencana iya, politik iya, istana iya. Apa yang Ini sebenarnya pertanyaan tersusah sih. Iya kan? Iya. Karena apa yang dinikmati juga nggak pernah mikirin apa yang paling gue banget ya gitu. Karena memang beda-beda gitu loh. Katain Go Freak deh, gue pernah kangen breaking news. Karena Guys, Bayu kangen breaking news banget. adrenalin untuk kita langsung ke lapangan, cari narasumber, cari info data, kayak pek, kita harus langsung ready on cam, Yes. deliver dalam waktu. Kita panjang banget kalau breaking news bisa Iya, 15 menit. iya. Kayak Dengan ya udah informasi layar punya terbatas. lo. Iya, bener. Itu challenge untuk ngerangkai katanya luar biasa Banget, nikmat, banget. guys. Gue bisa tremor sih, Bay, biasanya. Jadi pada intinya lo menikmati semuanya ya, Bay ya. Yang paling menikmati adalah pekerjaan gua. Pekerjaan. As a jurnalis. Lo cinta banget ya, Bay, Mantap. sebenarnya. Ini semoga bos lo lihat terus gaji lo dinaikin lagi. Oke. Lo kan perfect banget ya nih ya, Bay ya. Maksudnya secara karir lo tuh Jauh udah lah. oke banget. Lo ganteng iya, fisik iya Udah makan gitu. Sepatu gue 37 lo. Lo upnon juga gitu. Ini salah satu pertanyaan terbanyak juga ini, Bay. Kak Bayu, ini gue nyontek dikit ya. Kak Bayu udah punya pacar belum? Kalau belum, tipe pacarnya yang kayak gimana sih? Waduh. Kayak gue banget gak sih? Enggak kok sayang, aku sama kamu. Agak serem nih. Gimana kayak gimana, Bay? Belum. Bentar deh, lo jomblo gak sih? Jujur gue gak tahu. Jomblo. Sumpah. Acar ada, pacar nggak ada. Oh gitu, acar nasi goreng ya, Acar Pak nasi ya? Oke. goreng. I love acar. Oh, lo suka acar? Suka kalau sama nasi goreng. Oh gitu. Ini agak Masih iya, jomblo. oke. Masih jomblo. Jomblo berapa lama, Bayu? Berapa ya? Lama sih, cukup lama. Berapa lama sih? Kalau pemirsa boleh tahu nih. Buat apa sih tahu berapa Oh lamanya? gitu. Enggak, intinya sih memang masih dari 2017 ya. Dari 2017 terjun ke jurnalis. Ya, yang mencuri hati gue, pekerjaan gue. Ya, kembali. Ayo, naikin gaji Bayu. Bisaan lo ya, Bay. Ya ini sebenarnya Semoga bahaya bos lo sih. nonton ini ya, Bay. Amin ya. Enggak ya maksudnya kayak ya kita Oke. harus mikirin juga sih kayak Oke. gitu-gitu. Cuman so far sih masih menikmati. Artinya bukan nggak mikirin tapi juga ya nggak muluk-muluk lah kayak harus sampai harus download dating app kan enggak kan. Ya, oke. Awas ya sampai gue ketemu nama lo. Di dating app lo. Oh, jadi gue punya Iya. lo enggak ya? Ya jadi Oke. kalau ditanya tipenya banyak yang nanya tipe ya. Baik banget, Bay. Ngapain sih? Lo mau yang kayak gimana sih? Yang agak Rambutnya panjang, yang putih, glowing gitu. agak serem ya kalau Oh, pucet, rambut panjang. Oh, itu serem sih, Ya Bay. serem sih, jangan. Jadi yang kayak gimana Better tuh? tidak mengkotak-kotakan kan. Oh, Ya. gitu. Jadi lo nggak ada tipe nih? Membuka kepada semua Pokoknya kemungkinan. siapa aja, yang penting Welcome. penyayang. Yang penting ngasih CV. Wah, Oh, agak email HRD. di sini. Oke. Yang penting Jadi- nyambung dan berwawasan. Wow. Oh, biar nyambung ya, apalagi reporter kan Iya. update current Nanti issues gitu ya. Nanti diajak ngomongin Apa tuh? politik, Politik. takut. Berat juga ya Berat. pacarannya Iya. bahasnya politik. Langsung dimuntahin tuh makanan. Jadi Bayu masih jomblo dan kriteria nggak ada kriteria khusus berarti Nope. ya, Bay ya. Nope. Tapi lo ada deadline nggak sih? Deadline maksudnya kayak gue umur segini harus udah nikah gitu. Karena kan lo kan sekarang udah berapa? 48 ya? Udah 52, cucu udah sehat-sehat di rumah ada 5 gitu kan.
Lo kan sudah berapa, Bay? Berapa tahun umur lo sekarang, Bay? 27. 27 tahun, mungkin lo ada deadline gue, pokoknya usia segini gue udah married gitu. Ada nggak sih lo kepikiran Enggak sih, kayak gitu? Kalau gue juga, ya untungnya gue cowok sih ya, lebih santai. Kalau orang Indonesia begitu biasanya. Oh gitu, lebih Udah santai aja ya? cowok gitu. Jadi lo masih focusing on career aja? Iya, tapi juga, apa ya namanya, kalau gue emang nggak pernah set in any kind, in any form ya. Jadi kayak selain jodoh, kayak karir gitu, kayak oh gue berapa tahun lagi harus jadi kayak gini gitu. Ya oke, gue punya target, tapi nggak terlalu mengikat diri untuk sampai terwujud gitu loh. Karena takutnya juga kan ke diri kita. Yes, Ketika diri kita kena ke mental malah justru nggak maksimal, malah error nanti ke depannya gitu. Jadi ya udah, oke, punya target mau jadi apa gitu. Kira-kira kapan gitu. Dibawa ke doa aja. Bawa ke doa, nanti kan juga Tuhan yang akan kasih gitu. Oke, Semuanya. oh wow. Masih Ini buat kembali di cewek-cewek. curhat dong, Mah. Iya dong. Guys, berarti kalau kalian minat sama Bayu loh, kalau kalian mau sama Bayu boleh komen di bawah ini, nggak apa-apa. Nanti gue kenalin, sumpah gue kenalin. Oke, last question buat Bayu. Ini dari netizen yang ada beberapa juga yang nanya, Bayu Wuwu nih, Bayu Wuwu. Kenapa sih? Jadi ini ya, jadi nama panggung kayak, ya. gimana kalau nama panggung ganti Bayu? Agak kasihan nanti kalau misalnya kita sudah terhubung dengan Bayu, gitu agak repot, jangan. Oke, langsung aja buat Bayu. Bayu kepikiran buat pindah ke TV lain nggak? Atau mau stay aja di MNC, di iNews? Oh wow. Easy question, hard to answer. Apa Bayu? Ini harus jawab jujur atau boleh saya jawab dengan bahasa Inggris? Oh gitu. Boleh saya jawab dengan bahasa kalbu saja? Oh gitu. Gimana TV di kantor yang sekarang kan udah banyak. Terus juga kesempatan masih terbuka di TV yang sekarang gitu loh. Lebih ke manfaatin apa yang ada, platform yang disediakan sih gitu. MNC Media banyak banget ngebuka kesempatan, pengalaman-pengalaman udah ngasih banyak gitu kan. Jadi ya dimanfaatin, dimaksimalin gitu kan. Ya biar waktu yang menjawab gitu, mau kemana nanti gitu kan. Apakah masih di media atau enggak juga. Mungkin, atau mungkin akan di MNC Media terus, ataukah saya akan menjadi bagian dari MLM. Ya, who knows gitu kan. Ya kembali, jangan menutup diri. Oke. Jadi buat sekarang masih menikmati di tempat sekarang, masih ya Bay. harus dinikmati. Karena apalagi setelah kejadian kemarin lo kan kayak banyak malah justru disuruh tapping ke sana sini, bukannya Bay. Gue denger kayak gitu, Bay, bener gak sih? Gimana? Nama lo meroket banget kayaknya nih. Jadi ya kembali tetap berdoa aja sih, apa yang diberikan juga. Ya even kemarin juga yang dikasih Tuhan kan cukup masif, walaupun dengan accident gitu kan. Ya tetap semuanya tuh harus disikapi dengan bijak itu loh. Dan jadi apapun gitu, ada dan tiada juga pasti ada pelajaran di dalamnya gitu. Jadi apapun yang Tuhan berikan dari pekerjaan, dari hal-hal pekerjaan gitu, tetap maksimalin gitu. Yang penting berguna aja buat bangsa. Yes. Naikin gaji Bayu lagi. Udah 3 kali nih. Udah 3 kali udah nih. untung udah mau closing dia. Iya, boleh kali 40 orang aminin lebih. Gue aminin banget, Bay. Oke, Bayu, bentar, ini belum selesai. Gue mau ini kan udah pertanyaan terakhir nih tadi. Nah, sekarang gue pengen lo ngejawab this or that. Tapi lo jawab cepet ya, This or that buat Bayu Pradana. First one, jurnalis atau MC? This. Jurnalis ya, oke. Liputan bencana atau liputan wisata? That. Liputan wisata, Yeah. Oke. Oh, that's why kemarin dia lebih memilih untuk ke Ragunan. Dan siapa yang berharap ada bencana? Iya. Ya. Kita semua berharap ada wisata yang indah. Oh, baik. Betul. Abis ini lo dipanggil Pak Sandiaga Uno, brand ambassador. Bu Angela, ada aku di sini. Oh iya bener juga. Saya siap mendukung Bu Angela untuk memajukan pariwisata Indonesia. Naikin 4 kali, Again, 4 kali. Ntar gue bagi dan. Sudah sekali lagi. Oke. Liputan yang ada gimmick-gimmick atau liputan yang kayak politik? Yes, of course. This, anaknya gimmick banget. Gimmick Oke. banget. Live report atau live on tape? This. This. Akuin, live on tape lebih susah. Yes.
Yes, gue juga lebih milih live report. Mending live report. Iya. Live on tape kita perfectionist bakal ngulang-ngulang bisa 7 kali kali ngulang. Bener-bener kenapa ya selalu kayak gitu ya, Bay? Manusiawi. Kayak mungkin udah kayak, oh ini direkam doang bisa diulang. Jiwa-jiwa gitu kali ya. perfeksionis kayak. Oke. Live hujan-hujanan atau panas-panasan? Sorry, live hujan panas-panasan. Dis deh. Dis. Bay, nasi kotak atau nasi padang? Ini jurnalis banget nih. Boleh restoran Jepang itu nggak yang biasa kita dapat? Gak ada dalam pilihan. Nah, itu kotak sih biasanya. Jadi apa nasi kotak? Iya deh, dis deh. Kotak, sumpah. Ayo, oke deh. Iya. Lo nggak suka nasi padang, Bay? Pakai tangan mantep tau. Tapi kan abis itu megang mic agak begini ya. Oh iya. Ya kan? Kayak masih kerja kayak. Terus juga kalau kepedesan terus tiba-tiba doorstop kayak, Pak boleh boleh Pak nanya sedikit. Dengan bau aroma padang Iya. itu. Kayak Mbak di ITC nanyanya, boleh. Boleh kali lihat dulu. Menggambar atau berkuda? Dis deh. Dis, Yes, menggambar. Oke. Menggambar kuda. Oh, oke. Pinter Karena juga. emang suka kuda dari dulu. Gunung atau pantai? Aduh, I hope ada jawaban ketiga city light sebenarnya tuh. Oh, lo anaknya city light banget. Iya, soalnya apa ya? Gunung Anak atau Jakarta pantai. banget gitu. Gunung atau pantai tuh suka bikin deg-degan to be honest. Oh, gitu? Karena udah kebanyakan liputan bencana. Jadi aduh gitu. Agak was-was cuman enjoy sih. Gunung Jadi, atau oke. pantai? This or that. Pantai deh. Pantai. Ah. Iya sih, lo lebih baik di pantai sih kayaknya foto-foto Instagram Iya. kalau gue scroll ya. Lihat Oke. kan? Iya, oke. Last one, Bay. Gaya Betawi atau tuxedo style? That. Lo lebih ini ya, lebih Lah. suka yang rapi, yang Iya. pakai jas, pakai dasi kupu gitu. Iya, karena memang megang liputan-liputan kayak gitu juga kan. Ah, Kalau oke. yang Betawi ini agak jarang dan Hmm. jadi kayak misalkan waktu ada festival Betawi baru tuh keluar tuh Iya, pantun oke. gitu. Hmm. Terus ulang tahun Jakarta misalkan kayak gitu. Oh, dan Abang None. Iya, Abang None kan Momen udah aja nggak ya. masa pengabdian, Yap, makanya bisa diaplikasikannya Hmm. sangat jarang gitu. Kalau udah tax on gitu, Hmm. ya udah kencengin baut yuk, Hmm. kencengin baut gitu. Tapi kadang-kadang juga pantun kok bisa pakai Iya, tuxedo iya. pantun. Oh gitu. Ditagi. Lo ngerti kan gue ngapain ini, Bay? Pasti minta Coba, puisi Bay. kan? Iya, pantun, Oh, Bay. pantun. Mainkan, Bay. Aha. Udah dengerin Bayu main pantun. Bibir dikulum. Agak seram ya? Coba, Bay. Ini gue udah gerah nih, Bay. Bibir dikulum pakai bandana. Assalamualaikum teman-teman paramita dana. Ah, cakep. It's pretty basic sih. Tepuk tangan, guys. Kalau Yes. persiapannya seminggu mungkin bisa lebih bagus pantunnya. Oh gitu. Nggak ada di briefing tapi oke lah ya. Oke lah. Gue pengen lo mungkin ngasih apa ya, mau berterima kasih atau say something ke teman-teman online yang udah support lo, Yes. atau lo pengen ngomong apa gitu, Bay, boleh deh lewat sini, Bay. Iya, dari kejadian kemarin Yap. banyak banget teman-teman deket gitu, keluarga juga sama teman deket concern sama mental health Yap. gitu. That was very very sweet gitu. Karena kemarin sempat COVID juga kan waktu Desember ya gitu. Oh, Nah di ya. situ juga blessingnya adalah kok banyak nih orang-orang yang sayang sama lo gitu, kayak Tuhan ngasih tau kayak lo harus bersyukur gitu. Cute. Jadi kemarin adalah momen kedua dan even bigger than the one before. Jadi orang-orang pada nanya, are you okay gitu, are you mentally okay lah gitu. Ya, I am mentally okay gitu. Cuman melihat apa yang terjadi sampai hari ini gitu kan, let me thanks, let me appreciate to keluarga yang ya alhamdulillah gak kenapa-napa juga sih, tapi yang mau mengerti gitu. Terus juga teman-teman dekat ya kan yang udah kasih perhatian segitu besarnya gitu. Yes. Juga sama MNC Media yang udah kasih kesempatan lagi. Gue udah siap nih, Bay. Udah gitu aja, udah jadi, Udah Bay. gini lagi ya. Iya, tapi benar-benar terima kasih banget sih Terima kasih, sama ya. orang-orang kantor gitu kan, karena juga akhirnya mengerti apa yang terjadi Dan memahami dan ya. memahami Betul. dan akhirnya juga bisa memberikan kesempatan, bahkan waktu itu Iya. live di iNewsroom kan. Yap. Ya. Lo dikasih chance Ya. untuk kayak Ya. clarify. Yap. Yes. Dan terima kasih ke teman-teman digital. Ya, Universe di luar sana. Oh. I saw you. Oh iya, bener. Lo lucu banget bikin hashtag itu, Bay. Universe. Universe, oke. Panggilannya ya terima kasih udah apa ya,
terima kasih banget udah mau ngelihat positifnya sih, karena juga setiap orang pasti ada banget celahnya gitu untuk dilihat negatifnya. Tapi terima kasih karena kalian udah memilih untuk melihat positifnya gitu loh. Jadi doakan semoga kedepannya bisa lebih memberikan konten-konten bermanfaat juga. Amin. Terus juga bisa mengeducate, bertanggung jawab kan untuk memajukan bangsa Indonesia. Oh, mantap. Naikkan gaji Bayu. Ikutan sekarang. Udah 5 kali nih, Bay. Fix Udah gue bagi, closing. gue jajanin. Oke guys, hari ya aku sampaikan semua question box kalian, hal-hal yang penasaran, hal-hal yang pengen kalian tanyain ke Bayu. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya. Apalagi buat kalian yang pengen jadi jurnalis, mungkin bisa dapat insight baru dari Bayu tadi. Thank you guys ya udah nonton. Kalau kalian punya ide, aku bikin apa lagi ya video habis ini, atau mungkin aku harus ngundang siapa lagi, kalian boleh komen di sini ya. Oke, segini dulu vlognya. Kita jumpa lagi di vlog-vlog selanjutnya. Bye-bye. Bye.